warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Wakasek, dan teman-teman guru yang hari ini menghadiri kegiatan kami. Dalam tanda kutip kami melakukan aksi nyata untuk mendiseminasikan dengan materi budaya positif. Jadi dalam kegiatan kami selaku guru penggerak, semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita bersama. Sekaligus kita juga akan sharing bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita nanti. Baik, sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya itu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau suatu kebiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi apa itu budaya positif itu? Bagaimana kita memberikan kebiasaan yang berpihak pada murid kita. Baik. Sudah. Adapun alur materi kita, alur materi dari budaya positif itu sendiri adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, adapun disiplin positif ini dan nilai kebajikan universal yang dimaksud ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang 6 karakternya, yang mana 6 karakter itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, kemudian bernalar kritis. Oke, jadi ini ada sedikit games untuk kita tentang perubahan paradigma. Jadi gamesnya itu berbentuk seperti kita anggaplah kita sedang mengepalkan tangan. Jadi teman-teman mengepalkan tangan, kemudian di tangannya ini adalah anggaplah itu adalah sesuatu yang berharga. Itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Nah, teman yang di sampingnya, teman tak misalnya itu bisa bagaimana misalnya dia menggenggam seperti ini, kemudian apakah orang tersebut mau memberikan apa yang kita genggam? Ya, saya misalnya memberikan contoh saja kepada Ibu Hikmah. Anggaplah begini Bu Hikmah, ini yang di tangan kita ini adalah sesuatu yang berharga yang kita pegang. Nah, jadi saya ingin meminta kepada Bu Hikmah, Bu Hikmah dikasih mah itu yang kita pegang. Apakah Ibu Hikmah mau? Tidak. Kalau misalnya Bu Hikmah kita kasih uang itu yang kita genggam, saya kasih Bu Hikmah uang 1 juta. Tidak. Sesuatu yang sangat berharga, Pak. Atau misalnya kalau Ibu Hikmah tidak memberikan, saya akan lapor Ibu Hikmah ke polisi supaya dimasukkan di penjara. Mau atau tidak Bu Hikmah? Ya, apakah Ibu Hikmah masih mau memberikan kepada saya sesuatu yang berharga? Tidak. Ya, jadi kita lanjut. Ini ada pertanyaannya tadi, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Jadi Ibu Hikmah tidak mau. Apa alasannya Bu Hikmah sehingga tidak mau memberikan kepada saya? Karena itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang berharga. Kemudian, ini pertanyaan intinya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sebenarnya siapa yang memegang kontrol? Apakah saya atau Ibu Hikmah? Nah, Ibu Hikmah, ya betul sekali. Jadi sesungguhnya siapapun kontrol itu ada pada diri kita sendiri atau ada pada Ibu Hikmah sendiri. Jadi mau itu Ibu Hikmah membuka tangannya kalau dibimbingi, itu tergantung Ibu Hikmah. Atau misalnya Ibu Hikmah tetap mempertahankan apa yang dia pegang, itu kembalinya ke Ibu Hikmah. Artinya sesuatu yang kita pertahankan itu kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, yang begini juga yang kita bisa terapkan kepada murid itu sendiri.
psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam suatu teori kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini kaitannya dengan kita sebagai guru. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi terkadang kita itu selalu menganggap bahwa kita yang mengontrol murid atau guru yang mengontrol muridnya. Ya, padahal itu hanya ilusi. Pada dasarnya, contoh misalnya kita memberikan tugas kepada murid kita atau siswa kita. Kalau murid kita mau mengerjakan tugas, maka murid itu bersedia dikontrol oleh kita. Iya. Tapi kalau misalnya murid itu sekalipun disuruh mengerjakan, disuruh apapun, tapi tetap dia tidak mau, maka sebenarnya murid itu sedang tidak mau dikontrol. Nah, seperti itu yang namanya kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contoh misalnya, karena kamu tidak mau mengerjakan tugas, apakah kamu tidak mau menjadi orang sukses? Itu kita mengkritik. Atau misalnya, kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, kamu tidak akan pernah bisa naik kelas. Iya, itu seperti kita sedang memaksa. Tapi kita seolah-olah menganggap bahwa ketika kita memberikan kata-kata itu membuat kita bisa mengontrol murid kita. Padahal itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sekalipun kita memberikan penguatan kepada murid kita, belum tentu itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya kita seperti itu, karena kita sudah lebih tua, kita adalah guru, kita seolah-olah bisa memaksa anak-anak kita itu untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya kalau mengerjakan tugas, ya dipaksa anak. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, kamu tidak kasih nilai. Kamu tidak mau naik kelas. Ya seolah-olah kita mengontrol murid. Padahal sebenarnya itu adalah ilusi. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana paradigma seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon? Nah, di sini ada, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, stimulus respon itu misalnya kebutuhan kita bersama. Ya. Kemudian teori kontrol, setiap kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Ya, responnya ini kita menganggap bahwa sebenarnya kebutuhan kita sama. Padahal ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Istilahnya ini persepsinya. Kita selalu menganggap bahwa kita sama dengan mereka, padahal sebenarnya tidak. Kebutuhan kita sama seperti mereka, padahal sebenarnya tidak. Nah, kemudian kita mencoba mengukur orang agar berpandangan sama seperti kita. Intinya di sini bahwa apa yang ada pada diri kita belum tentu ada pada orang lain. Iya. Lanjut saja, Pak. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke disiplin positif itu sendiri. Nah, dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Makanya Pak Kade selalu membawa kita untuk merdeka dalam belajar. Itu yang kita pakai sekarang di slogannya kurikulum merdeka. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya di sini bagaimana disiplin itu muncul dari dalam diri kita maupun dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, di sini jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita, atau motivasi eksternal bukan berasal dari luar, bukan juga dari dalam diri kita. Jadi pada dasarnya disiplin itu harus dimulai dari diri kita, namun bisa juga disiplin ini berasal dari luar, seperti itu.
Baik, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita pakai itu kita berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebijakan ini di nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, nilai-nilai yang merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita. Nah, nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Jadi itulah yang selalu digaungkan oleh kurikulum Merdeka bahwa penilaian karakter kita sekarang itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Oke, jadi ini kita kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Dia berkesinambungan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini kita akan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal kita dengan peserta didik kita. Nah, kalau sekarang itu kita untuk penilaian dari kurikulum Merdeka itu sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ada berdasarkan primary years program. Jadi nilai-nilai kebajikan itu masuk toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kalau di The Seven Essential Virtues, Building Moral Intelligence, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kalau yang kita pakai itu di sekolah, kita memang menggunakan profil pelajar Pancasila saja. Baik, kita masuk di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini mungkin yang banyak-banyak nanti kita akan merefleksikan diri kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ya, kira-kira Bapak Ibu, apa yang mendasarinya? Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah hanya karena aturannya seperti itu? Atau misalnya datang ke sekolah tepat waktu, hadir di kelas karena tidak mau ditegur? Atau memang Bapak Ibu datang ke sekolah karena memang motivasi dari dalam diri bahwa ini adalah kewajiban saya, ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Nah, kita bisa bercermin dari diri kita. Seperti itu pula nanti penerapannya pada siswa kita. Ya, siswa kita juga bisa jadi ketika dia hadir di sekolah dengan tepat waktu, ada alasannya. Beberapa mungkin memang, kewajiban saya memang harus tepat waktu. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin hadir di sekolah, ya karena tidak mau dihukum. Karena kalau terlambat dihadir, disuruh dia membersihkan WC. Kalau terlambat dihadir, misalnya disuruh mengungut sampah, seperti itu. Jadi ada beragam motivasi yang mendasari kita untuk hadir untuk hal-hal kecil saja seperti itu. Baik, di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi bisa jadi kita hadir tepat waktu di sekolah mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau jangan sampai kita dihukum. Nah, seperti ini mungkin yang sedang terjadi sekarang di anak-anak kita. Nah, dia datang saja tepat waktu karena tidak mungkin dihukum, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sama seperti kita misalnya, kita sebagai guru, kita rajin hadir tepat waktu karena kita sekedar mau mendapat penghargaan. Atau mungkin biar Pak Kepala Sekolah tahu bahwa ini hadir selalu hadir tepat waktu. Ya. Kemudian, tapi ada motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini yang ketiga, bahwa ini berasal dari diri kita sendiri, bahwa ini adalah kewajiban saya, ini adalah tanggung jawab saya untuk hadir di sekolah tepat
waktu, seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau yang 2 yang menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan itu adalah motivasi eksternal, dari luar saja. Tidak mau jadi dihukum, atau misalnya dia mau dihargai, mau mendapat penghargaan, mau mendapat piagam misalnya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah motivasi internal. Bisa jadi ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi kalau motivasi itu berasal dari intrinsik dari dalam diri kita, maka itu bisa menjadi disiplin positif. Sama seperti siswa kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembiasaan hadir tepat waktu, maka yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi internalnya. Bagaimana dia hadir tepat waktu di sekolah atau di kelas, memang dari dalam dirinya, bukan karena tidak mau jadi hukum atau mau mendapat penghargaan. Gitu. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, kita perlu juga bisa membedakan yang mana sebenarnya itu hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu serupa tapi tak sama. Jadi di sini ada tindakan buruk. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian konsekuensi. Jadi kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, di sini ada jawabannya. Ya, jadi yang pertama itu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Kemudian kalau push up itu hukuman. Kemudian mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan itu hukuman. Kemudian yang terakhir itu konsekuensi. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Oke, kita lanjut. Nah, di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau misalnya terlambat pergi pungut sampah, itu hukuman. Nah, kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Jadi biasanya itu kita sama siswa sepakat. Kayak seperti tadi, misalnya dia terlambat hadir. Kalau kamu terlambat hadir, berarti kamu harus mengganti waktumu di hari lain. Nah, siswa setuju, maka itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian ada tahap satu lagi adalah restitusi. Nah, ini mungkin restitusi adalah hal yang baru. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia restitusi, dia kolaboratif. Jadi kita berbicara dengan siswa itu, kemudian kita ajarkan bagaimana siswa itu mencari solusi dari pelanggaran yang telah dibuatnya. Jadi misalnya siswa terlambat, bukan langsung dihukum, tapi bagaimana kita mengatakan kepada seorang, kamu terlambat. Apakah kamu tahu ini adalah suatu kesalahan misalnya? Oh iya Bu, saya tahu. Nah, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Mungkin itu cara sederhana tentang restitusi. Nah, kemudian restitusi ini juga yang penting kita mencari tahu apa penyebab dia melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghukum tanpa tahu ini anak-anak apa sebabnya. Jangan sampai dia mungkin sakit pagi-pagi sehingga dia terlambat, tapi kita langsung saja menghukum. Iya, tanpa kita tahu apa sebenarnya penyebab anak-anak ini terlambat. Jadi biasanya mungkin kita seperti itu, langsung dihukum anak, tidak mau tahu apa alasannya. Nah, seperti itu.
Baik, kita lanjut. Nah, ciri-ciri dari restitusi. Nah, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, ini yang perlu digalakkan untuk anak-anak kita. Ketika dia salah, dia harus belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi misalnya kalau ada anak yang bertengkar, kalau kita berikan restitusi, bagaimana anak ini hubungannya tetap baik sekalipun sudah bertengkar. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan anak-anak. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana anak-anak itu menyadari kesalahannya dulu. Nah, lanjut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang tadi yang dimaksud bahwa kita perlu mencari alasan kenapa anak-anak itu berbuat salah atau melanggar peraturan. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian dia fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian dia juga fokus pada solusi. Jadi bagaimana mencari solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bagaimana anak-anak, misalnya dia berbuat salah, biasanya itu kan anak minder. Oh, dia salah, dia jadi minder. Bagaimana caranya? Sekalipun dia melakukan pelanggaran, kita bisa kembalikan dia ke komunitasnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini identitas. Jadi kalau dia hukuman sebenarnya itu dia adalah identitas yang gagal. Iya. Kemudian kalau dia identitas sukses masuk dalam disiplin, maka yang dipilih itu adalah konsekuensi atau restitusi. Nah, contohnya misalnya jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh membersihkan kamar mandi itu menyakitkan untuk anak-anak. Pasti dongkol di hatinya anak. Saya disuruh membersihkan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Ya, kemudian dia korban mendapatkan keadilan. Sebenarnya kalau dihukum itu, kalau ada korbannya jadi mendapatkan keadilan sebenarnya. Kemudian anak tersakiti, kemudian perilakunya menjadi pasif agresif. Jadi biasanya itu kalau anak selalu dihukum, dia menjadi pembangkang. Justru lebih pembangkang lagi dan memang kalau dihukum dia hanya melakukan hal yang sama. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Iya. Jadi sekarang kita menetapkan aturan hadir 7.30, anak-anak sudah tidak takut karena dia sudah membangkang. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi berlaku hanya di institusi, di sekolah-sekolah atau di kantor. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Iya. Kemudian anak-anak itu menjadi membenci peraturan. Jadi dia sudah benci peraturan karena memang dia selalu melanggar, kan selalu dihukum kalau melanggar. Kemudian kalau dia konsekuensi, nah sesuatu ini harus terjadi, tidak nyaman untuk anak jangka pendek, korban bisa diabaikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman juga. Jadi kalau misalnya diberikan konsekuensi, anggaplah misalnya, oh kamu tugasmu terlambat masuk, kamu harus mencatat 1 bab, misalnya full. Itu sebenarnya kan konsekuensi. Nah, tapi percayalah sekalipun itu positif mungkin bagi diri kita, oh sudah dimencatat, tapi pasti anak-anak itu tidak nyaman. Nah, kemudian penguatan hanya pada jangka pendek, dia memerlukan monitoring atau harus dikontrol anak-anak memberikan konsekuensi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kemudian ada juga apa peraturannya. Jadi kalau dia konsekuensi, dia selalu kembali ke peraturan. Peraturannya kamu tidak boleh terlambat. Kalau kamu terlambat, kamu harus mencatat segini misalnya. Nah, kalau dia restitusi, nah restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian berlaku untuk jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi misalnya ada orang berkelahi gara-gara HP-nya rusak. Nah, anak-anak ini pasti akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki HP-mu. Nah, dia akan mencari solusi. Sekalipun ini anak-anak dihukum, belum tentu HP-nya terganti. Memang dia puas dihukum temannya, tapi HP-nya tidak terganti. Kemudian masalah terpecahkan. Ya, kalau kita pakai restitusi, masalahnya selesai karena kita mencari solusi. Tidak langsung dihukum. Kalau dihukum itu anak tidak selesai masalah. Seperti itu. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya yang penting. Jadi kita ajarkan anak-anak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian lanjut fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi anak-anak memang yang diarahkan apa yang bisa kamu lakukan karena kamu sudah melanggar. Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik. Nah, ini juga dihukum oleh penghargaan.
penghargaan. Ini juga yang banyak terjadi saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, contoh misalnya kita banyak memberikan hadiah kepada anak-anak. Jadi kalau kamu 1 bulan ini rajin masuk sekolah, saya akan memberikan uang. Padahal asumsinya itu sebenarnya berarti anak-anak, kita beranggapan anak-anak ini tidak mampu melakukan itu, makanya kita harus memberikan dia hadiah. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Ya, sebenarnya mereka akan melakukan pelanggaran, tapi karena diberi hadiah, akhirnya mereka mau. Motivasinya itu eksternal. Ya. Nah, penghargaan sama dengan hukuman. Penghargaan sebenarnya hampir sama dengan hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, atau penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, seperti itu. Nah, baik, lanjut. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum. Jadi karena misalnya anak-anak itu hanya termotivasi untuk rajin karena dia mau mengejar hadiahnya. Ya. Jadi kalau misalnya pemberian hadiah itu hanya berprinsip atau berlaku untuk jangka pendek. Kalau kita mau mengubah karakter, maka tidak efektif kalau kita memberikan hadiah. Nah, karena itu hanya motivasi eksternal. Nah, penghargaan tidak efektif. Nah, ini jika kita memberikan seseorang atau suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilakunya. Jadi kalau anak-anak terbiasa diberikan hadiah, maka dia akan meminta terus. Ya. Kalau tidak dikasih hadiah, dia akan kembali ke pelanggarannya. Nah, kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ketika dia diberi penghargaan atau dipuji, maka orang lain akan iri. Ya, anggaplah misalnya ada satu orang kita beri penghargaan karena dia selalu hadir tepat waktu. Ada temannya juga yang selalu hadir tepat waktu, tapi tidak dikasih penghargaan, dia akan iri. Bisa jadi ini akan memancing bahwa ya sudah, saya tidak perlu hadir tepat waktu karena tidak dikasih dia juga penghargaan. Ataupun misalnya seperti ini, ada yang selalu melakukan pelanggaran, tapi dia tetap dikasih pengampunan. Sementara orang yang tidak melakukan pelanggaran tidak ada kebijakan, maka dia akan termotivasi, ya sudah, saya melakukan juga pelanggaran, melakukan juga pelanggaran, toh juga kita tidak dihukum, karena itu sana tidak dihukum nih. Nah, jadi itu yang perlu kita bangun supaya anak-anak tidak berpikir seperti itu. Oke, lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Iya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak yang mendapatkan permen banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya dengan benar. Jadi yang selalu memberikan permen, ayo, siapa yang menjawab benar, saya kasih coklat. Nah, itu kalau untuk jangka pendek tidak apa-apa, tapi kalau jangka panjang itu tidak efektif. Nah, kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, karena selalu jadi penghargaan, hasilnya menurun, hasil kerjanya jadi menurun. Kemudian mengurangi ketepatan. Nah, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Jadi kalau diberi permen itu lain motivasinya. Ya. Kemudian dia hanya mengejar sesuatu, saya harus jawabnya dengan benar. Kalau tidak menjawab, tidak apakah permen? Ya, seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Mereka yang tidak mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Jadi misalnya anggaplah seperti ini, anak-anak sama pintar di kelas, tapi harus ada satu ranking, harus ada ranking 1 dan ranking 2. Yakin dan percaya yang peringkat 2 ini, yang dia anggap sebenarnya kemampuan saya ini sama, pasti akan iri. Akan merasa dihukum, kenapa saya? Motivasinya itu bisa menjadi 2, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Ini anak-anak bisa jadi akan semakin termotivasi, atau bisa jadi dia tambah tidak termotivasi. Jangan deh, tidak dapat juga ranking. Makanya itu mungkin sekarang itu sistem ranking selalu dihapus, tidak pernah lagi dilihat supaya tidak menurunkan semangat anak-anak dalam belajarnya. Iya, begitu Pak. Jadi ini makanya ini restitusi ini kita kembali ke anak-anak. Bagaimana kita melihat dari perspektifnya anak-anak, bukan dari sudut pandang kita. Oke, nah
Ini juga keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memberikan restitusi harus ada keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah. Karena memberikan restitusi itu kita harus tahu dulu anak-anak ini melanggar di bidang apanya. Jadi kalau sekarang itu bahkan di PMM itu bahkan ada memang membuat keyakinan kelas setiap kali di awal pembelajaran atau misalnya di awal pertemuan selalu ada keyakinan kelas. Nah di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, ada. Nah kalau dia keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Oke, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan terlalu mengikat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi biasanya tuh kalau kita membuat keyakinan kelas, siswa yang disuruh membuat. Pasti bukan kita. Kalau peraturan kita yang bikin, anak-anak yang turuti. Tapi kalau keyakinan kelas dibalik. Seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya itu dalam bentuk positif. Misalnya, tidak boleh menggunakan HP itu kan negatif. Diganti dengan boleh menggunakan HP hanya ketika guru mengizinkan. Nah, itu negatif dan positif. Kemudian, tidak boleh keluar kalau tidak minta izin, itu negatif. Kalau keluar minta izin, kalau keluar harus meminta izin. Ya. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi yang sederhana mau, yang selalu dilakukan anak-anak. Misalnya, menjaga kebersihan di kelas. Kalau keluar, kembalikan kursi pada tempatnya. Itu yang sederhana saja. Yang yang terlalu tinggi sekali. Yang anak-anak bisa lakukan. Ya, karena ini keyakinan kelas itu anak-anak yang buat. Kenapa anak-anak yang buat? Supaya ini kata-katanya mereka sendiri, jadi mereka harus laksanakan. Bukan gurunya yang bikin. Seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi biasanya tuh keyakinan kelas itu paling bagus di awal wali kelasnya biasanya yang membuat, kemudian biasanya jadi padang di kelasnya. Nah, kemudian contoh-contoh keyakinan kelas seperti ini misalnya. Nah, saling menghargai dan berkata sopan, disiplin waktu, bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas, peduli dengan teman, jujur dan mandiri, menjaga kebersihan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Boleh juga ditambahkan nanti bermain HP pada saat dibutuhkan atau menggunakan HP pada saat dibutuhkan. Nah, supaya anak-anak ini tahu, oh saya sendiri yang membuat keyakinannya. Hanya main HP pada saat diinstruksikan oleh guru. Nah, jadi biasanya tuh keyakinan kelas itu ditempel. Karena anak-anak sendiri yang bikin, kita tempelkan dia. Harus ditempelkan di depan kelas supaya anak selalu ingat. Kemudian kalaupun anak-anak nanti melanggar, maka kita kembalikan, oh ada keyakinan kelas yang kita langgar. Kamu melanggar apa? Oh disiplin. Kamu melanggar ini, kamu melanggar itu. Gitu. Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjut, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kita lanjut dulu. Kita lihat apa kebutuhan ini. Ada 5 kebutuhan dasar yang kita perlukan. Yang pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Manusiawi ini kayaknya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu memang manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Jadi kebebasan di sini maksudnya bagaimana kita mau melakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, nah untuk posisi kontrol saya lanjutkan ke Pak Ardi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Selanjutnya kita berada di posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini menurut Bapak
Diane Gosen tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid atau sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa kita harus meninjau kembali? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Lesser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru. Kemudian orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hesti, yaitu sebagai penghukum atau hukuman. Kemudian yang kedua, bisa kembali tadi? Yang paling pertama tadi, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi seperti misalnya lari-lari, disuruh lari-lari sendiri ya, kecuali lari-larinya sama gurunya, itu tidak ada masalah. Bukan hukuman namanya. Jadi sama-sama olahraga. Kemudian baik fisik maupun verbal. Selanjutnya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini pendidikan tempo-tempo dulu, mungkin ini orang-orang tua kita dapatkan terdahulu. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau sesuatu yang lain, ya. Kamu salah, selalu saja salah. Jadi itu semua adalah kalimat-kalimat penghukum, dan ini seharusnya kita hindari, Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol itu kita harus di manajer, ya. Sebentar kita akan jelaskan. Nah, hasilnya kalau di penghukum itu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau dongkol selama-lamanya kepada, sampai biasanya itu sampai selesai di sekolah anak-anak masih dongkol sama guru-gurunya karena posisi kontrol seperti ini. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya kalau sudah dihukum dan seterusnya. Kemudian untuk kontrol yang kedua, Ibu, guru membuat merasa bersalah. Jadi ini tingkatannya satu tingkat lebih di atas. Jadi guru-guru ini yang sering membuat siswanya merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, tapi ternyata itu menusuk. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dan yang lembut akan seperti, contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan penghukuman. Levelnya satu tingkat di atas sebagai kontrol penghukum. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat-rapat di dalam dadanya anak-anak. Murid menahan perasaan. Jadi bahaya kalau ada sesuatu yang dipendam-pendam, Bapak Ibu ya. Itu sangat berbahaya. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Misalnya dia tidak bisa tumpahkan dalam sekolah amarahnya, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya di luar sana. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, guru sebagai teman. Jadi kalau misalnya kita menilai di sekolah kita bisa secara kasat mata ya, kita bisa menilai ada beberapa teman kita yang membuat muridnya itu seperti teman. Ini posisi aman sebenarnya, karena bisa hubungan teman ini bisa berlanjut sampai selesai anak-anak ya. Ini posisi aman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan
murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau kalimat lain, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu guru adalah teman saya dan anak-anak pasti tidak akan lagi mau berusaha karena selalu mengharapkan bantuan dari gurunya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kita banyak menjumpai Bapak Ibu ya, murid-murid kita misalnya hanya mau masuk di guru tertentu, di mata pelajaran tertentu, sedangkan misalnya guru B itu tidak mau masuk. Itu juga salah satu mungkin dampak dari posisi kontrol sebagai teman ini. Lanjut. Nah, yang selanjutnya urutan keempat ini sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ini setingkat lebih baik dari hubungan posisi kontrol kita sebagai guru sebagai teman. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan adalah peraturannya apa? Kita melakukan ini, peraturannya apa? Kalau misalnya ada kesalahan, kita harus misalnya konsekuensinya seperti apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya, murid mampu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah misalnya, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Misalnya ini anak-anak yang terlambat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya datang pagi-pagi kemudian terlambat, anak-anaknya itu tidak dihukum dengan hukuman yang lain, tetapi anak-anak disuruh tinggal dulu, ganti waktu terlambatmu tadi, kau kerjakan misalnya tugas ini atau hal-hal lain yang positif untuk menggantikan tadi waktu terlambatnya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru sebagai manajer ini kita akan membantu peserta didik untuk merdeka menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk posisi manajer. Kalimat-kalimat yang biasanya disebutkan oleh Bapak Ibu guru yang posisinya sebagai manajer ini, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi senantiasa berbicara tentang konsekuensi terhadap pilihannya. Lanjut. Jadi untuk manajer ini, hasil yang akan kita dapatkan setelah menerapkan di sekolah, murid akan menyadari sendiri apa saja kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian selain itu, murid juga dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini ada 5 posisi kontrol tadi. Tabel-tabelnya mulai dari apa yang dilakukan guru, kemudian setelah itu guru berkata hasilnya apa,
kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, kemudian dampak pada murid. Kita langsung saja di posisi manajer ya, sebagai untuk manajer misalnya guru berbuat sesuatu, mengajukan pertanyaan. Apa kata-katanya? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika ada misalnya peserta didik kita yang bermasalah. Kemudian hasilnya tentunya akan memuatkan pribadi peserta didik kita. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang lebih berkualitas. Kemudian apa tanggapannya murid? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, dampaknya pada murid itu, murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya bisa memperbaiki diri. Selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi ini adalah solusi yang paling baik untuk saat ini jika ada peserta didik kita yang bermasalah. Tidak langsung menghukumnya, menghukum artinya sesuatu yang pahit ya. Nah, apa itu restitusi? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya belum pernah membaca atau mungkin sudah ada yang baca, saya ingatkan kembali bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi mereka akan kembali tanpa rasa malu ke kelompoknya, misalnya ke kelasnya. Mereka telah dihukum, mereka tahu kesalahannya, tetapi tidak serta-merta mereka dipermalukan, Bapak. Jadi peserta didik kita di sini kembali dengan identitas yang lebih baik lagi. Mereka sudah diberitahukan masalahnya apa, kemudian mereka peserta didik ini sudah tahu apa solusinya dan mengerjakan solusi tersebut untuk diri mereka. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya murid kita di sekolah yang bisa kita lakukan restitusi ini, tetapi juga bisa kita lakukan di rumah sebagai orang tua. Perangkat dihidupkan. Model lutut sedang mencari perangkat. Nah, bentuk segitiga restitusi di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa ia akan menstabilkan identitas, memperbaiki identitasnya, bukan malah memperburuk atau mempermalukan, tidak. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan apa yang kita percayai. Selanjutnya, nah untuk yang menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang biasa sebenarnya. Semua orang pernah melakukannya. Jadi tidak perlu heboh atau bagaimana. Cukup kita memberitahukan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Yang jelasnya kita harus memperbaiki kesalahan itu. Kalau misalnya kita bersalah. Selanjutnya menstabilkan identitas ini kita akan menggeser dari identitas yang gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus yang tadi dijelaskan di WST, stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya ini dari dalam diri mereka agar tidak ada. Jadi Bapak Ibu, untuk motivasi itu yang paling bagus adalah motivasi dalam diri, bukan karena motivasi dari luar. Kemudian menanyakan keyakinan selanjutnya adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, kasus satu, kita punya kasus di sini. Rara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skema bisa kita tonton. restitusi.
percakapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Rara tidak menerima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ada apa dengan kamu, Ra? Kamu kan lagi ada masalah ya dengan anak kamu itu. Iya, gue saya habis marah dengan Kira karena dia terus mengkritik tugas saya dan tugas sekolah saya. Ya wajar lah kalau kamu marah. Mungkin itu juga akan melakukan hal demikian. Terus apa yang Koneksi Bluetooth berhasil. Salah. Berikut adalah skenario percakapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Rara tidak menerima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. ada apa dengan kamu, Ra? Kamu kan lagi ada masalah ya dengan anak kamu itu. Iya, gue saya habis marah dengan Kira karena dia terus mencontek tugas saya dan tugas sekolah saya. Ya wajar lah kalau kamu marah. Mungkin itu juga akan melakukan hal demikian. Terus apa yang kamu lakukan sama Kira? Saya marah-marah, Bu, terus marah di dekat kelas dan saya menyanyi. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iya lah, Bu. Dia terus menuntut pekerjaan saya yang sudah berusaha sampai mengatakan sambil kita dengan sambil menyanyi. Ya wajar lah kalau kamu marah. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Misalnya berbohong. Nah, sekarang coba kita renungkan. Apakah tindakan kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita pelanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan keras apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar lagi, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya bila ada teman saya yang mencontek kepada saya akan melapor kepada saya. Baik, sekarang tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya bila ada teman saya yang mencontek saya karena melaporkan kepada saya. Iya, pas sekali tindakan kamu Rara. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang salah tadi. Ada yang salah. Ada yang salah. Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Jadi Bapak Ibu, begitu contoh yang diajarkan kepada kami dengan menggunakan segitiga restitusi. Jika misalnya anak-anak mendapatkan masalah atau berbuat salah, jadi kita tidak sebaiknya kita menghindari yang namanya menghukum, tetapi kita menggunakan istilah restitusi. Restitusi ini tadi kita menstabilkan identitasnya anak-anak, jangan sampai anak-anak kembali ke kelasnya dengan rasa malu, karena itu akan berdampak negatif untuk peserta didik kita. Nah, setelah restitusi berlangsung, itu kita memberikan penguatan kepada anak-anak. Kenapa mereka melakukan itu? Kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk menebus kesalahannya? Jadi kita bertanya, semacam konsultasi mereka dengan kita. Nah, kesimpulannya, setelah kita mendapatkan banyak masalah misalnya dari siswa banyak melakukan kesalahan-kesalahan di sekolah kita, dengan menerapkan restitusi ini, maka saya sangat yakin bahwa budaya positif di sekolah kita akan tercipta. Budaya berarti sesuatu kebiasaan yang akan terus-menerus berlaku. Nah, budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal ini, diharapkan semua warga sekolah
agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Dan jika suatu saat ada kondisi di mana murid berperilaku tidak pantas atau melanggar keyakinan kelas, maka perlu dijalankan pendekatan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang bisa kami paparkan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, silakan Bapak. Terima kasih. Saya ini yang setelah disampaikan tadi Pak, saya terus terang menyalahkan diri sendiri saya banyak. Kenapa? Karena selama ini ya dari apa yang dipaparkan itu kadang banyak-banyak di situ yang tidak sesuai dengan sikap dan tindakan saya yang saya lakukan, ya baik di sekolah, ya di kelas, ya maupun di rumah saya. Ya terus terang. Karena kenapa? Yang namanya siswa itu berbagai macam fenomena tentang tindakan apabila kita berikan masukan, sanksi atau tindakan yang betul-betul tidak sesuai atau tidak pantas yang kita berikan kepada anak. Tapi ada tuh itu siswa nanti tindakan hukuman baru dia mau berubah. Karena kenapa? Saya memberikan contoh di keluarga saya. Ini tadi ini segitiga restitusi. Anak saya itu Pak terus terang, kalau mamanya yang suruh selalu bilang sebentar nih, sebentar nih. Nah, setelah 2-3 kali itu menyampaikan begitu, akhirnya mamanya masuk ke belakang lagi, belum bila cuci piringnya. Nah, dia tidak tegur lagi, dia tidak sampaikan lagi, tetapi dia mendatangi saya dan kami, anak belum bila cucian. Kalau saya suruh tidak mau, tapi kalau saya yang suruh, kusebutnya, kupanggil dia namanya, Pak, langsung lupa. Dia kalau ada HP pegang langsung kalau dikatakan buat itu, kalau di tempat tidur itu langsung pergi mencuci. Nah, inilah sebenarnya di sini kira-kira strategi apa yang semestinya. Kalau saya itu keras tapi mendidik, keras mendidik itu bukan di yang lain seperti tadi memberikan hukuman yang bukan. Cuma saya ini selalu menyalahkan diriku sendiri karena kenapa? Seandainya anak itu kusuruh memilih yang mana lebih dominan, mau pilih bapak atau ibu, tidak ada yang mau pilih kan? Iya, terserah tidak ada yang mau pilih kan? Tapi kalau ada yang mau disuruhkan ini ibu tidak langsung spontan mau negara itu anaknya. Nah, sebentar. Tapi kalau saya yang suruh langsung, padahal saya ini sebenarnya suruh anak disuruh milih tidak mau pilih kan? Tapi kalau saya bicara inilah di segitiga restitusi ini karena baru saya pahami bahwa seperti inilah kondisi penyampaiannya, dan terus terang saya sudah lari memang penyampaian saya ini ke anak-anak banyak yang bersifat hukuman, tetapi pada saat saya memberi hukuman saya mendekati anak-anak yang bersangkutan, baru saya ulas itu kepalanya sampai bukunya ke belakang, baru di situ disentuhan hatinya itu anak-anak. Setelah dia tamat, saya ketemu Pak, seandainya betul kita keras, tapi sentuhan telapak tangan itu dari kepala ke belakang, saya tidak jadi seperti ini. Nah itu, jadi memang berbeda-beda strategi Bapak Ibu Guru itu dalam memberikan sanksi kepada anak-anak. Tapi memang ada juga memang aneh Pak, nanti dipelintir sedikit ya baru bisa berubah. Nah, yang seperti itu sebenarnya saya terapinya itu memang tidak semua orang memiliki. Tetapi dengan hadirnya ini tahapan-tahapan penerapan pembinaan, apalagi dengan adanya segitiga restitusi, sudah dilibatkan orang tua di dalamnya. Ini yang sebenarnya ini yang harus disosialisasikan ini. BK sebenarnya ini harus hadir di tengah-tengah kita, karena
mereka harus makan di sini di pembinaannya. Karena kenapa? Wali guru mata pelajaran sudah menyampaikan ke wali kelas. Wali kelas tidak mampu harus angkat ke BK. BK terakhir sebenarnya di sini harus dia amankan di sini anak. Dan pada saat diaktifkan kembali sekolah itu anak harus dikontrol, harus ada alat controlling memang. Apakah memang anak itu sudah berapa persen dan dia bisa berubah atau tidak? Kalau belum tidak ada perubahan, otomatis kita dudukkan orang tuanya bahwa pembinaan kami selaku BK sudah sekian persen saya kontrol tapi tidak ada berubah. Panggil orang tua dan kita duduk bertiga di segitiga di situ sini. Apakah memang ada permasalahannya di rumah atau tidak? Inilah sebenarnya kita duduk bersama menyampaikan ini supaya kita semua paham dengan adanya tahapan pembinaan penerapan di segitiga institusi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab sama Ibu. Terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa kami berdiri di sini bukan sedang mungkin menggurui atau apa, tapi kami hanya menyampaikan apa yang telah kami peroleh dalam pendidikan kami. Kemudian di sini untuk apa kami membuat ini supaya kita bisa sharing sebenarnya apa permasalahan yang kita hadapi, kemudian bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan itu. Nah terkait tadi saya sangat tertarik tadi dengan penyampaiannya Bapak yang di rumah. Jadi pada dasarnya pertama itu kita kembali ke teori motivasi. Jadi kalau ibu tahu mungkin di rumah Pak, kalau mama itu yang menyuruh anaknya, biasanya makan 3 kali tuh. Tapi kalau bapak yang menyuruh karena dia tegas, dia langsung pergi. Alasannya anak-anak ini kembali ke motivasinya. Jadi mungkin ya, karena kita anak-anak ini langsung melaksanakan karena dia ada di motivasi, dia takut dihukum, dia takut dimarahi. Kalau mamanya mungkin tidak marahi ketika namanya mungkin langsung dia, Bapak kita mau pergi sini, kalau saya tidak mau. Nah, mungkin karena mamanya ini tidak pernah, mungkin karena mamanya ini ya posisinya itu sebagai teman. Iya lihat kau bilang, saya bilang. Kalau karena bapaknya mungkin berada di posisi sebagai penghukum, maka ini anak-anak motivasinya itu langsung mengerjakan karena dia takut dihukum. Makanya itu kita tidak tahu sebenarnya ketika kita menghukum anak-anak, kita tidak tahu perasaan dalam dirinya. Oke dia mengerjakan, tapi bisa jadi dia mungkin mengerjakan karena mengerjakan dia daripada dihukum, daripada dimarahi. Itu motivasinya. Tapi mungkin seandainya anak-anak satu kali disuruh langsung pergi, tapi berangkat dari motivasinya, iya saya harus mengerjakan ini karena ini kewajiban saya sebagai seorang anak. Saya harus cuci piring ini. Berarti itu motivasi dari dalam dirinya. Nah kemudian jadi sejujurnya Pak, saya juga di segitiga institusi ini ketika baru mendapatkan ini saya juga langsung merefleksikan diri saya. Oh ternyata selama ini saya ada di posisi ini. Bahkan saya ketika di rumah saya bahkan sempat saya pakai juga dia modal restitusi kalau anak saya melakukan pelanggaran. Tapi restitusi itu harus ada keyakinan dulu. Jadi ibaratnya itu kita ada kesepakatan dulu sebelum melakukan restitusi. Supaya ketika kita ada menanyakan keyakinan, anak tahu bahwa oh ini tidak boleh dilakukan. Saya melanggar ini dan ini yang akan saya lakukan karena saya melanggar. Nah kemudian terkait dari Bapak tadi yang katanya selalu berada di posisi penghukum, saya yakin Pak selama menjadi wakasek kesiswaan pasti sudah menghadapi begitu banyak siswa dan saya sangat tersentuh sekali pas tadi Bapak katanya setelah dihukum anak-anak itu di sana dielus-elus. Yakin dan percaya Pak, sekalipun anak-anak itu kita hukum, dia paham ketulusan hati kita ketika kita mengelus-elus. Makanya itu sekalipun dia saya yakin bahwa memang anak-anak itu bermacam-macam. Iya, jadi ada beberapa kasus ini juga kebetulan saya mendapatkan bahwa di elaborasi saya kemarin bahwa ada memang beberapa anak-anak yang sekalipun berkali-kali direstitusi dia tetap tidak berubah. Kalau dia sudah berkali-kali direstitusi tapi dia tidak berubah, maka kita bisa memberikan konsekuensi. Ingat, tapi kita tidak memberikan hukuman, tapi berikan saja konsekuensi. Karena konsekuensi itu masih dalam tanda kutip hukuman tapi disepakati. Iya, hukuman tapi disepakati artinya anak-anak juga mau melakukan ini. Tapi itu adalah salah satu pilihan terakhir. Intinya kita tidak boleh ke posisi gagal
mungkin sudah 3 kali atau 4 kali kunjungan, tapi ini anak-anak masih tidak mau juga berubah, bisa jadi memang karakternya. Jadi saya kembali lagi ke filosofi KHD bahwa ketika kita mendidik atau menuntun anak-anak itu, kita menggunakan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah dari anak-anak. Intinya itu karakternya. Jadi kita itu guru hanya menuntun. Tapi ini anak-anak, persoalan dia mau berubah atau tidak mau berubah, kadang itu kembali ke anak itu sendiri. Apalagi kalau kita di tingkatan SMA SMK, itu tahapan peralihan. Sebenarnya kayak dia sudah tahu ini baik itu buruk, tapi dia masih mau melakukan itu. Nah, jadi kita kembali lagi. Tidak, kalau memang dia sudah tidak bisa direstitusi, maka boleh kita mengambil tindakan ekstrim. Contoh misalnya ini anak-anak sudah 1 tahun tidak pernah hadir misalnya, atau apapun itu, kita sudah kunjungan berkali-kali oleh guru BK, berkali-kali sudah lebih dari 3 kali tapi tidak ada perubahan, maka kita sebagai pihak sekolah juga bisa mengambil tindakan ekstrim. Misalnya diskorsing, tapi kalau diskorsing itu kan anak tidak maksimal ini. Nah, suka ini kalau anak diskorsing karena libur iya itu bisa psikologinya anak-anak. Kalau memang dia sudah tidak layak, bisa kita kembalikan ke orang tuanya. Iya. Kalau memang sudah tidak bisa, tidak ada solusi. Ini anak tidak mau berubah. Berkali-kali kita tanya seperti itu mungkin. Jadi kita di sini sharing, tapi intinya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan bicara ke anak-anak dengan baik-baik. Ya, jadi memang ini anak-anak harus kita komunikasikan. Kemudian ada juga catatan yang saya dapat ketika kolaborasi bahwa ketika menghadapi anak-anak itu memang yang pertama adalah sabar. Jadi sabar di Bapak Ibu menghadapi anak-anak kita yang dengan sejuta karakternya, percayalah dari sekian kebajikan yang kita lakukan pasti ada yang mengingatkan ke anak-anak. Tidak sekarang, tapi suatu saat pasti dia akan berubah seperti itu. Jadi saya tambahkan dulu untuk Pak Iqbal. Jadi mungkin dari penjelasannya Pak Iqbal tadi, saya ada tanggapan sedikit bahwa di posisi penghukum itu dia ada dampak negatifnya. Pak Iqbal tadi sebutkan bahwa kalau disuruh memilih anak-anak pasti akan lebih memilih ibunya daripada Pak Iqbal. Itu adalah salah satu dampak negatif dari posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi sebaiknya kita cari cara bagaimana bisa merestitusi anak-anak kita di rumah atau di sekolah. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa melakukan sesuatu atas dasar motivasi dari dalam diri mereka. Kalau ini sudah berlaku untuk anak-anak kita, mereka akan merdeka menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Mungkin itu saya tambahkan. Selanjutnya dari Bapak Nipsek. Ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya lihat tadi ini sharing pendapat ini saya anggap cukup menarik, apalagi dengan sebuah proses budaya disiplin positif. Jadi ini memang yang menjadi tantangan berat kita hari ini, karena yang menjadi pembeda memang adalah sebuah proses mindset atau paradigma berpikir kita untuk melihat sesuatu yang terjadi hari ini. Yang membedakan kita itu kan hanya persoalan sudut pandang kita, di mana kita melihat sudut pandang itu. Ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin saya masuk di restitusi, dengan melihat kondisi hari ini bahwa sebuah proses yang dituntut dengan proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak itu tidak mengarah atau tidak menitikberatkan pada proses cara kita mengajar, tapi bagaimana proses cara kita mendidik. Karena kenapa? Hal yang paling besar dan yang menjadi tantangan terbesar daripada pendidikan hari ini adalah bagaimana mendidik siswa dan mendidik peserta didik kita. Itu. Yang kedua,
terkait pada aspek budaya positif, ada mungkin istilah hukum apa tadi? Menghukum, memberi konsekuensi, membuat rasa bersalah. Ya. Jadi yang menjadi tantangan kita, karena konsep yang diperhadapkan kita ini hari ini, khususnya teman-teman di guru penggerak, bahwa kata kunci bahwa bagaimana proses pelaksanaan pendidikan ini diharapkan adanya sistem peserta didik kita ini dimerdekakan. Ya. Tapi guru ini harus memang dipacu untuk bisa bekerja lebih giat. Apalagi saya lihat di PMN kemarin, di proses penilaian PMN kemarin, ini sebenarnya konsep ini yang masuk di PMN. Sehingga kenapa beberapa teman-teman itu ada 10 orang itu di bawah ekspektasi. Karena kenapa? Dia lebih banyak bercerita tentang mengajar kesalahan murid dan sarana prasarana yang ada, sehingga siapapun yang memilih itu diyakini bahwa pasti di bawah ekspektasi, karena yang dituntut adalah proses pengembangan, bagaimana inovasi guru. Karena saya lihat yang di PNM kemarin walaupun hampir sama arahnya, bahwa ujung-ujungnya kita ini kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Kenapa saya katakan seperti itu? Bagaimana misalkan berpikir untuk contoh kecil, siswa tidak terlambat. Kalau kita sendiri ini yang terlambat, kan menjadi sebuah pembelajaran yang otodidak. Kalau arahnya ini yang seperti ini. Harapannya mungkin mudah-mudahan ini bertambah dari 2 insyaallah guru penggerak. Setidaknya ini dengan harapan mudah-mudahan di proses ini setidaknya mampulah menjadi sebuah penyemangat, karena yang berat sebenarnya adalah merubah mindset, merubah mindset kesadaran kita secara pribadi, karena segala yang terjadi itu dianggap menjadi sebuah kesalahan orang lain, tidak pernah berpikir ke kita. Karena kan yang menjadi tantangan kan begini, kalau arah berpikirnya ini melihat orang yang malas, tapi tidak semua yang malas itu secara universal. Tapi terkadang ada guru-guru tertentu dia malas, guru-guru yang satu dia rajin. Tapi kan dalam aspek proses penilaian itu dianggap bahwa anak ini, tapi tidak pernah mengkoreksi bahwa seperti apa saya ini sebenarnya. Karena ujung-ujungnya adalah sebuah orientasi hasil, bukan pada orientasi proses. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang seperti ini, karena memang saya lihat di PNM ini memang betul-betul di kita dilematis, karena memang betul-betul merdeka ke siswa. Ya. Karena kapan disalahkan, misalkan anak ini malas, kemarin itu alurnya itu di penilaian, anak ini malas, saya tidak berikan nilai, itu tetap guru yang salah. Karena harus juga berpikir kenapa ini guru ini harus tahu kenapa ini anak ini malas. Kalaupun ditahu lagi bahwa anak ini malas karena mungkin terlambat bangun, guru lagi harus dikembalikan bagaimana caranya guru ini supaya bisa memotivasi supaya anak ini harus cepat bangun.
Karena kalau hanya mengetahui sampai bahwa anak ini adalah terlambat karena terlambat bangun, itu belum sampai, itu masih di bawah ekspektasi. Jadi yang berat. Begitupun di peserta didik yang malas apa semua yang sebagainya, memang ini berat. Sehingga memang ini menjadi tantangan kita, apalagi dengan semua proses menghukum. Saya lihat sudah kembali tadi yang disampaikan tadi Pak Iqbal, antara menghukum dengan konsekuensi dan apa tadi satu? Restitusi siapa? Itu memang saya lihat ini hampir semua sama sebenarnya, tapi hanya prosesnya yang membedakan. Menghukum apa namanya tadi, konsekuensi dan restitusi. Saya lihat ini hampir sama, yang hanya membedakan ini adalah proses daripada tindak lanjut daripada di saat menghadapi anak-anak yang melanggar. Tapi dengan mungkin adanya yang seperti ini, karena segala sesuatunya semua itu dikembalikan, ujung-ujungnya semua dikembalikan ke guru. Iya, jadi memang siswa sama sekali ini tidak ada alasan karena sukses tidaknya ini proses pendidikan itu ujung-ujungnya dikembalikan ke guru. Karena siswa bodoh itu guru, siswa pintar cerdas itu karena guru. Jadi faktor eksternal itu di pendidikan yang ada hari ini itu bukan menjadi sebuah alasan, karena kita memang lebih dikedepankan kita untuk mendidik, karena kondisi hari ini pendidikan kita itu lebih, sebenarnya saya itu lebih cenderung melakukan proses pembinaan dibandingkan di teori mengajar, karena itu tadi yang menjadi kebutuhan, yang menjadi momok hari ini adalah akhlak daripada peserta didik kita. Yang kedua yang menjadi kelemahan, karena tadi dengan teori restitusi ini bisa memberikan mungkin sebuah konsekuensi, yang jadi masalah apakah ini guru memiliki waktu untuk melakukan proses tindak lanjut itu. Nah, itu kan yang menjadi tanda tanya besar hari ini, karena kalau selesai pemidamnya selesai, karena yang ada di mindset adalah guru itu mengajar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya proses yang ada di guru penggerak, mungkin teman-teman guru yang lain menggerakkan bahwa tugas yang termudah daripada saya ini adalah mengajar, yang menjadi tugas utama adalah mendidik. Cuman kita itu tadi lebih mengedepankan 24 jamnya, karena hanya pada persoalan yang penting sudah terpenuhi itu selesai, padahal bukan yang seperti itu yang diharapkan. Sehingga adanya tadi di penilaian di PMM itu sudah mengarahkan memang betul bahwa memang ini guru karakternya memang seperti ini. Ya. Karena kenapa? Yang dia tulis itu berdasarkan kata hatinya sebenarnya, berdasarkan kata hatinya, berdasarkan apa yang menjadi tantangannya selama ini. Nah, sehingga pas di enter, karena kan tidak ada panduan itu, tidak ada panduan penilaian. Jadi pas di enter kental semua nilainya di situ. Oh, karena guru ini sukanya mengeluh, menyalahkan ini, itulah yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya teman-teman guru penggerak ini mampu menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah hal yang terdepan untuk melakukan sebuah perubahan yang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 30 bagaimana mampu menggerakkan semua stakeholder
terkhusus bagaimana memberikan sebuah win-win solution untuk perubahan yang lebih positif untuk kita di SMK Negeri Kabupaten. Jadi terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas wejangan hari ini. Saya kira memang di sekarang itu tantangan terberat kita adalah selalu sekarang itu adalah guru yang harus refleksi diri. Jadi kalau siswa tidak mengerti pembelajaran, gurunya yang harus ubah metodenya. Kalau siswanya melanggar, gurunya. Seperti itulah sekarang problem kita. Kemudian juga tantangan terbesar kita dalam menghadapi murid-murid kita sekarang adalah teknologi. Jadi bagaimana sekarang siswa kita sudah terlalu dimanjakan dengan teknologi sehingga apa-apa malas. Jadi sama seperti tadi yang Pak Kepse kemukakan, kenapa siswa itu terlambat? Karena dia terlambat bangun. Kembali lagi, kenapa terlambat bangun? Oh, push ready semalam. Dia harus main game sampai jam 2 malam. Seperti itulah yang terjadi di era kita, dan itulah yang menjadi tantangan kita bagaimana merubah anak-anak ini. Jadi seperti yang sempat saya ungkapkan tadi, bahwa ada memang beberapa anak yang tidak bisa bilang direstitusi. Kalau memang tidak bisa direstitusi, maka kita sekolah sebenarnya bisa, tapi itu pun kembali ke kebijakan sekolah kita sendiri. Tapi bagaimana caranya sebenarnya di sini penerapan segitiga restitusi itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa berubah dari dalam dirinya. Meskipun itu susah, kembali lagi bahwa yang pertama ketika kita mau menghadapi anak seperti ini adalah yang pertama itu sabar, ibu guru. Ya, kita harus bersabar sebagai seorang ibu guru atau bapak guru dalam menghadapi anak kita. Ya, seperti itu mungkin. Jadi dengan begitu banyak pembicaraan kita pada hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Semoga juga kita bisa mengubah mindset kita sebagai seorang guru. Kalau misalnya selama ini kita berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, minimal kita naik tingkat menjadi pemantau. Kalau mungkin manajer masih agak susah, ya minimal di keempat lah, atau minimal teman lah, supaya setidaknya kita tidak dianggap sebagai guru yang galak. Nah seperti itulah, bagaimanapun terkadang kita harus membuat pencitraan kepada siswa kita, karena jangan sampai kita dihindari. Ya ada memang anak-anak itu kalau guru ini tidak boleh masuk, tapi guru lain mau dimasuk. Ya saya kembalikan lagi, jadi menarik memang Pak materi kita. Ya. Jadi materi restitusi ini kan baru saya dengar, ya istilah kan, tapi tindak lanjutnya itu kita sudah dulu sudah melakukannya. Nah, bagaimana sekiranya ada siswa yang kami sudah berikan hukuman, saya sudah berikan konsekuensinya, restitusinya, terakhir kami sudah koordinasi antara guru, orang tua dengan restitusi, guru, siswa, orang tua. Nah, kita sudah lakukan semua ini. Kalau guru sudah melakukan hukuman konsekuensi, restitusi ke orang tua, kita sudah koordinasikan ke orang tua. Ternyata orang tuanya dia bilang, "Pak, saya angkat tangan kalau nanti." Ini laporannya itu kamu. Saya sudah serahkan orang tuanya, sudah angkat tangan. Nah, orang tuanya sudah angkat tangan. Malah dia bilang kalau perlu suruh mengedah anak, suruh berhenti kamu sekolah. Nah, karena orang tuanya sendiri sudah angkat tangan. Nah ini nanti yang terjadi pada saat rapat kenaikan kelas. Kenapa? Karena kehadirannya itu guru sudah melaporkan ke wali kelas. Wali kelas sudah menyampaikan ke dekan. Jadi kita sudah berbuat prosedur Pak. Ternyata kehadirannya ini anak-anak tidak berubah, masih tetap seperti itu. Akhirnya nanti ini siswa yang tinggal kelas nanti ini banyak-banyak tentang kehadirannya dalam menerima proses pembelajaran. Dasarnya teman-teman itu
sudah melakukan hukuman, konsekuensi, restitusi sudah melakukan. Tinggal dokumennya Bapak Ibu guru dengan wali kelas dekat pada saat kita rapat untuk kelas. Ini yang terjadi nanti kalau ada siswa tidak lagi. Terima kasih. Ini perlu tanggapan atau Saya pikiran saya itu, karena itu yang terjadi karena orang tuanya sekitar bilang saya angkat tangan kali karena sudah bosan juga selalu didatang, tidak berubah juga anak-anak. Ini Ya, sedikit Pak. Kalau saya pribadi, kembali lagi ke perkataan saya yang saya dapat juga dari instruktur saya, bahwa kalau sudah berkali-kali direstitusi, tapi anak-anak ini tidak mau berubah, berarti memang karakternya tidak mau berubah. Maka kita kembalikan saja ke orang tua. Itu paling ekstrim Pak. Itu adalah pilihan terakhir. Tapi kalau misalnya kita kembali ke sekolah kita, kalau memang di situ anak-anak lebih dari satu yang melakukan seperti itu, maka kita harus adil Pak. Iya. Kalau ada satu yang misalnya anggaplah kita tinggal kelas, maka yang seperti itu kasusnya harus juga ditinggalkan kelas. Pada dasarnya sebenarnya kita memang juga harus memberikan contoh kepada anak-anak bahwa ketika kamu melakukan ini, maka ini akan terjadi. Harus ada satu konsekuensi dulu Pak yang dilihat dengan nyata anak-anak. Misalnya, kalau dia tidak hadir, ini bukan hukumannya, ini adalah konsekuensi. Karena kita sudah memberitahukan dia berkali-kali, maka itu bukan hukuman ketika misalnya dia 3 kelas, tapi itu adalah konsekuensi. Jadi terkadang memang kita harus memberikan contoh, minimal ini adalah motivasi eksternal, bahwa kalau saya tidak malas, betul-betul saya tidak dikasih naik kelas sama guru saya. Ya memang harus ada. Tapi kembali lagi Pak, ketika misalnya kita tidak kita akan membuat anak ini naik tinggal kelas, maka perlu ada dokumen yang harus kita persiapkan dan harus kita pertanggungjawabkan. Artinya dokumen harus lengkap. Ketika misalnya memang ini kehadirannya di bawah 50%, memang ini nilainya banyak yang tidak tuntas, baru kita bisa buat dia tinggal kelas. Karena saya juga pernah mendapat kasus seperti itu, bahwa tidak bisa dikasih tinggal kelas anak-anak kalau dokumen tidak lengkap. Mulai dari foto-fotonya ketika memberi kunjungan, foto-fotonya misalnya ketika surat-suratnya ketika dia bersurat guru BK ke orang tuanya, itu semua harus lengkap. Baru kita bisa membuat anak-anak itu tinggal kelas. Kalau tidak, jangan sampai anak-anak orang tuanya paham dengan itu dan dia datang memprotes ke kita, maka apa yang akan kita lakukan? Seperti itu mungkin Pak. Iya, masih ada satu dari Pak Ardi. Jadi sebagai perempuan bahwa jika restitusi tidak berhasil, tetap ada tindakan ekstrim yang bisa kita ambil. Tetapi tentunya dengan mempersiapkan dokumen-dokumen agar kita tidak menjadi masalah nantinya. Mungkin itu dari kami. Mungkin itu dari kami. Berhubung waktu sudah memasuki sholat zuhur, mari kita tutup dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.